Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran daring di tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Nah, kemarin kita pas tatap muka sudah belajar yaitu pembelajaran 1. Nah, anak-anak ustazah diulangi kembali ya pembelajarannya di rumah. Di pembelajaran kedua ini kita akan mulai belajar. Perhatikan yang ustazah sampaikan. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerobak. Kampung itu bernama Kosongan. Kosongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerobak merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerobak, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Nah, apakah Anti dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Nah, ini adalah contoh karya 3 dimensi lainnya. Silahkan diperhatikan. Nah, adapun ciri-ciri benda 3 dimensi itu adalah yang pertama memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Yang kedua menempati ruang atau volume. Yang ketiga sudut pandangnya dari segala arah. Nah, ini adalah ciri-ciri benda 3 dimensi yang sudah ustazah tampilkan contohnya tadi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Yaitu ada guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat Anti pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Nah, seperti yang ustazah bacakan tadi, yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Nah, ini adalah ada contoh gambar 3 dimensi. Selanjutnya, kita tinjau dari jenis bendanya. Ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud adalah yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Nah, ini ada soal cerita. Suatu hari ia menemukan lampu ajaib di sebuah naga. Ia itu adalah Aladin. Lampu tersebut ternyata merupakan tempat tinggal sesosok jin. Jin tersebut mengatakan kepada Aladin bahwa ia bisa mengabulkan 3 permohonan dari pemiliknya. Aladin pun menggunakan jin tersebut untuk mengabulkan permohonannya agar menjadi seorang pangeran untuk merebut hati seorang putri. Aladin berteman baik dengannya, bahkan menggunakan keinginan terakhirnya untuk membebaskan sang jin tersebut. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dan sifatnya Aladin, yaitu rendah hati atau baik. Yasmin baik hati, suka menolong, dan jin biru baik kasih, pendendam, jahat, dan suka menganiaya. Nah, untuk teks lengkapnya itu ada di buku, silahkan Anti baca. Ustazah sengaja pangkas teksnya agar muat untuk diupload gitu ya, biar nggak lama. Jadi untuk lebih lengkapnya Anti bisa buka buku di subtema 3. Kemudian besok pas pertemuan tatap muka kita akan bahas.
1. Anak bermain ketapel. Nah, ini ada gambarnya. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, di situ terlihat ya, paman menimba dengan ember. Yang ketiga, ada perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambar ini. Nah, ini banyak ya, ada 3 bentuk. Ada membuat pot bunga, ya. Nah, ini bisa nanti perhatikan. Baik, kita masuk pembelajaran yang ketiga. Nah, ini ada gambar Siti yang pulang kampung ibunya di Yogyakarta. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI atau tempat pelanggan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu di TPI. Banyak nelayan pulang melaut. Nah, ini terlihat Siti langsung ke tempat penjual ikan yang ada di tepi laut. Nah, ini ada sebuah cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Emas. Nah, silahkan anti baca. Jika tidak jelas, coba buka bukunya. Nah, barangkali di buku ada, rasa ustazah udah ada di buku. Nah, silahkan dibaca teks ini. Kemudian ini sambungannya, silahkan baca. Nah, kemudian ini sambungannya kembali, silahkan nanti baca. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter tidak baik. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk, yang artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, beda daerah, beda suku, beda daerah, beda bahasa. Nah, karakteristiklah yang membedakan itu semua. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seorang. Nah, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, antaranya karakteristik fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama dan lainnya. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena kita sudah pernah mendengar atau sudah pernah mempelajari, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Walaupun kita memiliki keragaman yang berbeda, karakteristik yang berbeda, namun tetap membuat kita menjadi negara persatuan dan kesatuan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Nah, sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia kita harus menjunjungnya dengan toleransi, ya. Kemudian adapun kita harus menghormati perbedaannya, antara lain yaitu kita bisa memanfaatkan beberapa hal dengan adanya karakteristik. Nah, beberapa manfaat tersebut adalah yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakteristik setiap individu. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Yang ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, sekali lagi Ustazah sampaikan, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, ya. Beda bahasa, beda ras, beda suku, ya, beda makanan daerah. Nah, itu tidak menjadi problem atau masalah. Demikianlah pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita tidak ada latihan, ya. Silahkan nanti pelajari saja video dan buku di rumah. Ustazah ucapkan jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.